Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina birahmatika ya arhamar rahimin. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila amma ba'd. Alhamdulillah, pujian serta syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pekan lalu masih di ayat 23 ya. Yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Anna lahu dzikra. Anna itu pertanyaan yang ketika ditanya jawabannya itu enggak ada. Ya. Jadi pertanyaan yang kalau ditanya itu jawabannya hanya satu, mustahil gitu. Ya. Atau tidak bisa dijawab. Misalnya ketika Allah katakan di ayat ini anna lahu dzikra, maka maknanya adalah yang namanya peringatan itu sia-sia. Enggak ada lagi peringatan nasihat ketika Jahannam sudah dibawa ke mahsyar. Tidak ada lagi peringatan yang bermanfaat, nasihat yang bermanfaat, tausiah yang bermanfaat kalau seandainya sudah di mahsyar. Maka wa anna lahu dzikra, Imam Al-Qurtubi mengatakan min aina lahu litti'adhu wat taubatu wa qad farrata fiha fid dunya. Ay wa min aina lahu manfaatu dzikra. Kalaupun ada nasihat, enggak ada manfaatnya. Seandainya pun ada orang-orang menasihati di padang mahsyar, enggak ada manfaatnya. Sementara ketika kesempatan di dunia masih terbuka, kenapa nasihat-nasihat yang ada tidak dimanfaatkan? Kenapa peringatan-peringatan tidak dimanfaatkan? Kenapa pesan-pesan WA yang ada di grup-grup yang isinya tazkirah, ya, saling mengingatkan satu dengan yang lain, kok kita tidak ambil manfaatnya? Hanya karena misalnya kita alergi dengan yang menyampaikannya, kita tidak suka dengan orang yang nge-share-nya misalnya. Padahal dia zikra, ya, dia peringatan. Yang kita perlu melihat tentang kontennya, bukan tentang siapa yang menyampaikan. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Lihatlah ayat Al-Qur'annya, lihatlah hikmahnya, lihatlah ibrahnya, lihatlah kemudian substansinya.
Karena itu yang betul-betul menghadirkan manfaat kepada kita selama kita masih di dunia. Kemudian kita balik maknanya, bahwa yang disebut dengan nasihat, peringatan, tausiah dan lain sebagainya itu harus punya konten yang memberikan manfaat kebaikan pada orang lain, bukan untuk menjudgment orang lain. Kalau saya ingin memberikan nasihat, maka tujuan saya adalah bagaimana nasihat ini bisa memberikan manfaat kepada orang, bukan untuk menghakimi orang, bukan untuk menilai seseorang, bukan untuk menjudge seseorang. Wa anna lahu dzikra. Ya. Dari mana lagi kemanfaatan peringatan itu akan didapatkan kalau sudah di padang mahsyar? Tidak bisa. Wa min aina lahu itti'adh mau'izatan. Wa taubatu, termasuk juga dengan taubat. Taubat tidak ada manfaatnya. Anna lahu dzikra. Mau taubat berdarah-darah air mata, deras air mata mengalir, penyesalan tidak ada gunanya. An-nadmu taubah, penyesalan itu adalah taubat. Tetapi bukan di sana tempatnya. Apa maknanya? Selama masih di dunia, maka semua penyesalan masih ada manfaatnya. Semua pengakuan masih ada manfaatnya. Gampangnya mendingan ngaku di dunia, mendingan menyesal di dunia. Kalau sudah tahu salah, akui salah. Di sini masih ada manfaatnya. Kalau di sini tidak mau mengakui, tidak mau menyesali, tidak mau mentaubati, tidak mau menyadari, di sana udah nggak ada lagi saatnya. Percuma, nggak ada hasilnya. Dan kita tentu pasti punya kesalahan. Tidak ada satupun dari kita yang lepas dari salah. Baik kepada Allah, baik kepada diri sendiri, ataupun kepada orang di luar kita, baik keluarga terdekat, kerabat, tetangga, kolega, teman, sahabat, baik yang sifatnya harta mereka, darah mereka, fisik mereka, kehormatan mereka, nama baik mereka, kita selesaikan di sini. Ya. Al-ain bil ain. Kalau perlu ganti rugi, mata ganti mata. Wal anfa bil anf. Hidung ganti hidung. Wal udhun bil udhun. Telinga ganti telinga. Mending di sini. Wasinna bis sin, gigi ganti gigi. Wal juruh qisas, luka ganti luka. Mending di sini. Uang ganti uang, mending di sini. Ya. Bahkan salah satu syarat taubat diterima terkait dengan hak makhluk adalah apapun yang dia minta kita wajib memenuhi. Kalau dia ingin ditebus, ingin kemudian diganti, dan dia menyampaikan satu permintaan, maka kita harus berupaya untuk memenuhi permintaan itu demi mendapatkan maafnya. Kenapa? Min aina lahu litti'adh wa taubah fi dzalikal yaum. Mau dapat manfaat apa taubat kita nanti di hari itu?
Nasihat yang mau bagaimana lagi yang akan memberikan manfaat buat kita di hari itu? Nggak ada. Min ain, dari mana? Maka anna lahu dzikra, dari mana? Ya, nggak akan ada. Pintunya nggak ada lagi. Ya. Maka pintu itu tertutup sejak nyawa ada di tenggorokan. Sesungguhnya taubat itu masih diterima sampai malam yugharghir, selama nyawa belum gharghar, belum nyampe sini. Dan kalau sudah dari pangkal dada sini kemudian naik ke atas, ya ini sudah batas akhir. Ya, nyawa seluruhnya dikumpulkan dari tangan kanan, dari tangan kiri, dari kaki kanan, dari kaki kiri. Dicabut semua kehidupan, ruh dikumpulkan di dada. Sekali naik ke atas, taubat sudah tidak diterima. Tinggal nanti yang mengeksekusi siapa? Malaikat maut, dia cabut. Ya. Nah, jamaah sekalian nanti muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai gharghara, taubat ditutup, Allah sampaikan pada ayat berikutnya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Apa ucapannya? Ya laitani. Laita, harapan yang tidak mungkin diwujudkan. Laitani kuntu uladu unsa. Saya berharap saya dulu lahirnya perempuan. Mustahil, saya sudah lahir laki-laki. Pakainya laita, harapan yang mustahil untuk diwujudkan. Kalau arju, harapan yang masih bisa terwujud. Roja, ya. Arju an akuna mithla hadza ghadan. Saya harap saya bisa seperti ini besok misalnya. Itu pakai roja, harapan yang masih mungkin. Tapi Allah memberikan kata-katanya, ya laitani ai. Laisat hani'ah. Ay ya laitani qaddamtu minal khairi najati minan nar. Fakunu fi man lahu hayatun hani'ah. Menyesal kenapa dulu di dunia saya tidak mempersembahkan kebaikan, tidak memprioritaskan kebaikan, tidak mengerjakan kebaikan, tidak mendahulukan kebaikan untuk keselamatan saya dari neraka, sehingga saya bisa hidup di sini dengan tenang. Qaddamtu li hayati. Saya menyesal kenapa dulu di dunia tidak qaddamtu li hayati, untuk hidup saya di sini. Ya. Berarti akhirat itulah sebenarnya yang disebut sebagai kehidupan. Hayat, kehidupan saya. Ketika penyesalan itu terjadinya nanti di akhirat, ya laitani qaddamtu li hayati, maka kehidupan sayanya di mana? Di sana. Dan semua yang ada di akhirat, khuludun la mauta fihi ba'dahu abada. Kekal, tidak ada kematian setelahnya, di dalamnya selamanya. Baik surga ataupun neraka, setelah masuk tidak ada kematian lagi, setelahnya selamanya. Ya. Ay li hayatin la mauta fiha, untuk kehidupan yang tidak ada lagi kematian di dalamnya. Ay qaddamtu amala salihan li hayati. Ya. Berarti orang-orang yang menyesal di akhirat ketika dimasukkan ke dalam neraka, dia bilang, ya Allah, coba saya dulu di dunia beramal baik sehingga saya di sini bisa hidup. Berarti yang di neraka itu tidak merasakan hidup. Kenapa tidak merasakan hidup? Karena tidak mendapatkan kenyamanan sama sekali. Siapa yang bisa merasakan kenyamanan kalau setiap harinya kerjanya diapain? Digebugin, dicambukin, disiksa, dibakar, dicolok, dirobek, dipanggang.
disundut misalnya. Siapa yang bisa merasakan hidup? Ya, maka menyesal. Kita harusnya di akhirat itu mau hidup, bukan tidak mau merasakan kehidupan. Kalau tidak mau merasakan kehidupan, tempatnya di neraka. Tapi kalau mau merasakan kehidupan di akhirat, tempatnya cuma di surga. Dan untuk bisa mendapatkan dan merasakan kehidupan yang tempatnya hanya di surga, jangan sampai ada penyesalan. Yaqulu ya laitani ay qaddamtu amalan salihah qaddamtu minal khairi. Nggak ada kebaikan yang kita lakukan, nggak ada amal saleh yang kita prioritaskan. Ini makna pertama. Kalau kita tadabbur lebih dalam lagi, qaddamtu bukan akhartu. Apa yang terlanjur saya sudah kerjakan, qaddamtu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kadang-kadang gitu. Ada qaddama, ada akhara, ada taqaddama, ada ta'akhkhara. Apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan. Harusnya kalau menyesali itu apa yang belum dikerjakan. Kan begitu logikanya. Saya belum ngerjain amal saleh. Tapi di sini menggunakannya qaddamtu bukan akhartu. Justru apa yang sudah saya kerjakan saya sesali. Yaqulu ya laitani ya Rabb. Saya berharap di sini ada kehidupan, tapi saya menyesali apa yang sudah saya kerjakan. Menyesali apa jemaah sekalian? Menyesali amal yang tidak menjadi soleh. Menyesali amal yang tidak menjadi soleh, hanya amal saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penghuni neraka yang menyesal? Akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari dalam neraka ini agar kami bisa kembali ke dunia sehingga kami bisa beramal saleh, tidak seperti amal yang dulu kami kerjakan di dunia. Agar kami bisa beramal saleh, tidak seperti amal yang dulu kami kerjakan di dunia. Dia pengen kembali ke dunia buat beramal saleh, sebab dulu amal yang dikerjakan di dunia bukan amal saleh. Beramal tapi bukan amal saleh. Berarti amalnya sia-sia. Amal yang hanya membuat lelah. Amal yang kata Allah dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah. Amalnya cuma bikin capek. Nauzubillah. Kata Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Banyak orang yang nanti puasanya cuma dapat lapar dan haus, nggak dapat apa-apa. Beramal Pak, dia puasa tapi bukan amal soleh. Yang didapat cuma lapar dan haus, pahala enggak, ampunan enggak. Padahal man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia dijanjikan dapat ampunan. Cuman berpuasanya lapar dan haus, berarti tidak imanan, tidak ihtisaban. Karena landasan semua amal adalah iman. Bukan karena sekedar menggugurkan kewajiban. Kita datang ke masjid ini panggilan iman. Bukan hanya panggilan azan. Kita berpuasa di bulan Ramadan, panggilannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, panggilannya iman. Orang yang menegakkan salat itu adalah panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah, salah satunya adalah salat ketika hari Jumat, fas'au, segera, karena dia panggilan iman, bukan panggilan azan. Ya. Sehingga usi nafsi wa iyyakum jamaah sekalian, qaddamtu, apa yang sudah saya lakukan di dunia, kata mereka yang masuk neraka itu, mereka menyesal. Kenapa saya ngerjain itu tapi nggak ada hasilnya? Apa yang bisa menjadi sebab? Adalah semua hal yang bisa merusak amal.
dari mulai riyaknya, dari mulai sum'ahnya, dari mulai i'jabnya, ujub, bangga dengan amal, dari mulai ghurur, tertipu dengan amal, GR sudah beramal, merasa soleh dengan beramal, merasa cukup dengan beramal. Ini ghurur semua. Ente kenapa nggak sholat duha? Atau kenapa ente duhanya cuma 2 rakaat? Loh, saya kan semalam udah tarawihnya sampai 23 tadi. Cukuplah duha dua doang mah. Itu ghurur namanya, tertipu. Ya. Kenapa ente nggak belajar tafsirnya Al-Quran? Saya tiap hari udah murattal saya 3 juz Ustaz. Jadi buat saya cukup hanya membaca saja. Ghurur, tertipu, merasa cukup dengan amal. Ya. Kenapa ente cuma puasa Ramadan saja? Kok kenapa nggak Syawalan kemarin? Ya, buat saya Ramadan cukup, Ustaz. Ya, nggak perlu saya tambah lagi dengan puasa-puasa berikutnya. Kenapa ente nggak sholat sunnah ba'diyah? Saya udah sholat fardu, cukuplah sholat fardu. Ghurur. Mungkin kita nggak riya, mungkin kita nggak sum'ah, tapi bisa jadi ghurur, tertipu dengan amal sendiri. Atau ijab, atau i'jabul mar'i bi nafsih. Kata Nabi, thalathun muhlikat, ada 3 hal yang bisa menghancurkan kita, dan termasuk yang bisa menghancurkan amal. Syuhun muta' wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsi. Salah satunya adalah ketika orang bangga dengan dirinya sendiri. Ini bisa merusak amal. Itu kalau bukan saya dulu. Nah, itu dia. Rusak amalnya. Ya. Kalau riya sum'ah kita mafhum insyaallah. Amal ingin dilihat, amal ingin diperdengarkan, sum'ah, sama. Atau ingin diperdengarkan tentang reputasi amalnya. Ya. Atau yang merusak amal apa? Karena tidak berkesesuaian, rusak amal. Ya. Kita mau sholat subuh seikhlas apapun, kalau 3 rakaat Pak, rusak amal kita. Nggak diterima sama Allah. Karena tidak ittiba'. Tidak ada mutaba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau ente mau salat, lihat saya salat bagaimana. Ya. Coba kita pastikan, kita pelajari lagi fikih salat kita. Sudah sesuai dengan salatnya Rasul belum? Wudhu kita sudah sesuai dengan wudhunya Rasul belum? Ya. Mandi janabahnya kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasul belum? Ya. Baca Al-Quran, Al-Fatihah kita sudah sesuai dengan Al-Fatihah yang Jibril talqinkan kepada Rasulullah SAW atau belum? Jadi masih banyak sebenarnya PR kita. Nah, kita benahi satu-satu. Kita berproses. Bagaimana kita beramal ini, jangan sampai amal kita rusak. Karena tanpa ilmu. Yang Allah menyebutnya ketika amal tanpa ilmu adalah waladdallin. Sesat. Dia tidak termasuk siratal mustaqim. Dia termasuk yang alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqahum. Dia dhalin, dia beramalnya semangat tapi tanpa ilmu. Atau dia punya ilmunya tapi enggak ada amalnya. Maghdub, Allah murkai. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, qaddamtu li hayati. Kalau kita pisahkan dulu ini dari fragmen waktunya adalah akhirat, maka banyak kita bisa tadabburi ayat ini. Banyak orang melakukan sesuatu itu untuk kehidupan. Apa-apa yang sudah aku lakukan untuk kehidupanku, tapi tidak Allah katakan wa ya laitani qaddamtu li mauti, tapi li hayati. Banyak orang yang nanti menyesal sebab semua yang dia lakukan adalah untuk kehidupan, bukan untuk kematian. Penyesalan itu ketika semua yang kita lakukan hanya untuk sekedar bagaimana kita hidup. Makanya ada istilahnya itu,
Banyak orang yang bercita-cita hidup enak, tapi berapa banyak orang yang bercita-cita mati enak. Banyak orang yang sibuk untuk bisa hidupnya tenang, tapi berapa banyak orang yang menyibukkan dirinya untuk mengejar bagaimana matinya penuh dengan ketenangan. Ya. Sehingga mengejar sesuatu untuk sampai melakukan apapun, qaddamtu, apapun saya bisa lakukan. Qaddamtu, apapun bisa saya prioritaskan. Apapun bisa saya kedepankan, qaddam. Apapun bisa saya kejar, qadam, kaki. Bisa kayak kita kejar. Tapi apa? Lihayati, hanya untuk hidup. Padahal jamaah sekalian tentu kita fahami, kita yakini betul bahwa yang namanya sedang bertamu, kita lagi jadi tamu nih Pak, seenak apapun hidangan, kalau saatnya pulang, ya pulang. Mau lagi dihidangin makanan favorit, mau lagi dihidangin makanan berlimpah, mau lagi dihidangin makanan paling enak, kalau kata orang tua kita pulang, kita gimana Pak? Siap bun, pulang kita. Itu makanan kita biarin. Seenak apapun dunia yang sedang Allah bentangkan, sebanyak apapun dunia yang sedang Allah hidangkan, senikmat apapun rasa dunia yang pernah kita cicipi dan sedang kita rasakan, kalau kata Allah saatnya pulang, pulang. Selesai. Ya. Kenapa Allah membedakan ada dunia dan akhirat? Karena Allah ingin menjelaskan dunia tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Ya. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga itu tempat asal kita, agar kita tidak berlaku asal di dunia. Karena tempat asal kita di sana. Maka di dunia ini jangan asal. Semua ada tuntunannya untuk kembali ke tempat asal. Ya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita balik, oh berarti apapun yang saya lakukan dalam kehidupan dunia ini adalah untuk kematian saya. Karena penyesalan mereka adalah apa-apa yang dia lakukan adalah untuk kehidupan. Maka kita balik, semua yang kita lakukan adalah untuk kematian kita, demi mendapatkan kehidupan yang di sana. Kita sholat untuk apa? Supaya matinya gampang. Ya, ada banyak amal yang menyelamatkan. Ini satu tema khusus, salah satunya adalah sholat. Ya. Satu ketika, ini hadisnya dari Abdurrahman bin Samurah. Kata Rasulullah SAW, ya, kata beliau, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjumpai kami. Wa nahnu fi Masjidil Madinah. Dan ketika itu kami sedang berada di Masjid Madinah. Ya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitul barihata ajaba. Saya tadi malam baru aja mimpi. Mimpi saya itu apa? Ajab. Menggugah. Ya, mimpi saya itu mengherankan, mimpi saya itu luar biasa. Kata Nabi. Dan salah satu yang beliau sampaikan, dari sekian banyak yang beliau sampaikan, saya kutip satu saja. Ya. Ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawashathu malaikatul azab faja'athu salatuhu fastanqadhathu min aidihim.
saya menyaksikan ada seorang dari umat saya yang dikepung oleh malaikat azab. Kemudian datang salah satu amal dan kemudian menyelamatkan dia dari kepungan malaikat azab tadi. Apa amal yang datang? Faja'athu salatuhu, salatnya yang datang. Jadi kalau kita salat, kita mau ke sana. Inni ra'aitu rajulan min ummati, saya menyaksikan ada seorang dari umat saya. Ja'ahu malakul mauti liyaqbidha ruhahu faja'ahu birruhu biwalidayhi faradda an. Ada seorang dari umat saya, ketika datang malaikat maut ingin mencabutnya dengan keras, maka ada yang nahan. Hei, jangan cabut nyawa dia dengan keras. Siapa yang datang itu? Faja'ahu birruhu biwalidayhi, birrul walidain. Jadi kalau kita birrul walidain, karena kita bukan untuk kehidupan saya. Kenapa ente birrul walidain? Supaya usaha saya sukses, Ustaz. Saya cuciin kaki ibu saya minum air rendamannya. Supaya apa? Karir saya lancar. Supaya apa? Besok saya promosi jabatan. Supaya apa? Supaya ujian saya besok lolos. Ini masih dunia, hidup dunia. Tapi kenapa ente berbakti sama orang tua? Ini hadisnya. Kenapa? Supaya nanti ketika malaikat maut mau mencabut dengan keras, ada yang melarang, ada yang menahan. Faradda anhu, ditolak. Ente jangan keras cabutnya. Ya. Ketika kemudian laqad busita, ya, wa ra'aitu rajulan min ummati qad busita alaihi azabul qabr faja'u wudhuhu fastanqadhahu min dzalik. Aku menyaksikan ada seorang dari umatku yang ketika azab kubur sudah dibentangkan, kemudian ada yang menyelamatkan dia sehingga tidak jadi diazab di dalam kubur. Apa? Faja'ahu wudhu'uhu, air wudunya, aktivitas wudunya yang menyelamatkan dia. Jadi kalau wudu bukan cuma sekedar pengen sholat. Kenapa ente wudu? Saya mau sholat. Kalau nggak wudu atau kalau nggak sholat, nggak wudu. Tapi karena kita berharap bahwa di balik wudu itu ada sesuatu setelah mati, maka orientasinya ke sana. Saya wudu ini karena saya pengen mati nantinya di kubur, saya tidak mendapatkan azab sama sekali. Dan yang menyelamatkan adalah ja'ahu wudu'uhu fastanqadhah. Ya. Ketika saya ada peluang berbuat dosa, saya menghadirkan takut kepada Allah. Ternyata rasa takut itu bukan karena takut ketahuan, takut nanti jadi reputasinya hancur, takut nama baiknya tercoreng dan seterusnya. Enggak, takut karena Allah saja. Ya. Apa efeknya? Kata Nabi, saya melihat ada orang yang ketika sahifahnya diberikan di tangan sebelah kiri, kemudian ada datang sosok yang mengambil catatan itu dari sebelah kiri dan memindahkannya ke tangan kanan. Dan apa yang memindahkannya itu? Ja'ahu khawfuhu minallah. Rasa takutnya kepada Allah memindahkan catatan kitab amalnya dari sebelah kiri dipindahkan ke tangan kanan. Panjang hadisnya. Ya. Man ashba'a ja'ian wa kasa uryanan. Siapa yang memberikan atau mengenyangkan orang yang lapar. Kemudian siapa yang memberikan pakaian terhadap orang yang uryan. Orang yang uryan berarti orang yang tidak berbusana atau tidak berpakaian. Ya, subhanallah. Jadi kalau ada bencana itu, Pak, ya, kan biasanya dikumpulin donasi baju bekas, ya kan? Bapak Ibu, siapa yang mau nyumbang barang bekas, barbecue, barang bekas berkualitas untuk saudara kita, katakanlah di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Kenapa Bapak keluarin? Sekalian bongkar lemari, Ustaz. Ngosongin lemari supaya nggak puyeng saya ngelihat baju saya banyak banget misalnya. Kan masih orientasi kehidupan. Tapi subhanallah, kata Nabi SAW, man ashba'a ja'ian wa kasa uryanan
yang mengenyangkan orang lapar, yang memberikan pakaian orang yang tidak punya pakaian, wa awa musafiran, orang yang memberikan tempat tinggal, tempat berteduh bagi seorang musafir. A'adzahullah min ahwali yaumil qiyamah. Allah akan memberikan perlindungan dari segala huru-hara hari kiamat. Jadi ke sana arahnya. Bukan cuma sekedar bongkar lemari, beres-beres rumah, bukan. Bukan cuma sekedar makanan kebanyakan di rumah, bagiin aja dah kepenuhan tudung saji, bukan. Bukan cuma sekedar karena kamarnya banyak, siapa yang mau numpang sini numpang apa-apa dah. Ya, bukan, tapi ada orientasi yang sangat jauh ke sana. Mungkin saya pernah cerita di Cimanggis ini, di Kelurahan Tugu ini ada satu masjid. Ya. DKM-nya bilang, Ustaz, kalau misalnya ada kenalan atau siapapun dapat informasi, ada urusan di Jakarta, Jabodetabek, tapi nggak punya uang untuk tinggal di hotel, atau nggak punya kerabat, keluarga sama sekali, ya, suruh hubungin saya, beliau DKM-nya. Ya, kenapa? Karena di masjid itu disiapin satu kamar, dan kamarnya itu modalnya cuma KTP saja, maksimal bisa nginep 3 hari. Sabun, sampo, sikat gigi dibeliin sama masjid. Kemudian di kamar itu disiapin rice cooker, beras, mie instan, telur untuk 3 hari. Silahkan tidur di situ. Tapi 3 hari, kembalikan KTP, silahkan lanjutkan aktivitas. Tadi siang, saya ngisi di satu majelis, saya cerita ini. Ternyata salah satu jamaahnya orang yang tinggal di perumahan itu. Benar Ustaz itu? Nah, benar kan? Saya bilang, Bapak Ibu, saya nggak bohong. Karena DKM-nya cerita langsung sama saya. Ya. Kita nggak tahu ternyata beliau warga situ, ternyata ada satu warga situ. Benar itu yang diceritain sama beliau tuh. Ya, saya bilang saya dapat langsung cerita dari ketua DKM. Ada di RW 3. Ya, tahu arah ke Pasar Pal, Pak? Tahu? Kuburan, ada sebelah kanannya perumahan. Namanya Nuansa Permai. Di situ ada masjid namanya Masjid Ar-Riyadh. Di situ tempatnya. Dan masih berlangsung. Silahkan kalau ada keluarga. Ya. Jadi awa musafiran. Nah, apa? Babu Jana mau bikin juga satu kamar. Masya Allah. Ini lebih mudah aksesnya malah Babul Jannah ini. Kemana-mana bisa ya. Ruangan kecil, cuman satu kasur. Saya lihat ruangannya kecil sebenarnya. Ya satu kasur saja, satu meja rice cooker, ada TV gitu buat hiburan gitu ya. Udah, selebihnya dispenser. Ya. Sederhana. Awa musafiran, memberikan tempat tinggal buat orang yang safar. Luar biasa. Ya. Cuman saya nggak nanya disiapin baju apa enggak, ya karena beliau nggak cerita itu. Kalau disiapin baju juga, sarung juga buat sholat mungkin juga tambah luar biasa ini. Dikasih makan dari lapar, dikasih baju, dikasih tempat tinggal, full tiga-tiganya dapat malah luar biasa. Ya, taib. Ya, insyaallah ya kita cukupkan sampai ayat ke 24 ya. Qaddamtu li hayati. Taib, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Masih ada kan ya? Masih ya? Tanggal 15. 14 insyaallah. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.